Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal Jakarta. Di tengah situasi dan kondisi Indonesia dengan berbagai dinamikanya, tentunya kita perlu sesuatu yang menyegarkan hati dan juga bisa bermuhasabah diri. Oleh karena itu, jangan lupa saksikan Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, Doa untuk Bangsa, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV. Ini kita mau lihat Gus Asmi. Kita mau nonton sholawatan Cahaya Hati Cahaya Indonesia bareng Gus Asmi. Saya kesini untuk acara Tablik Akbar bersama Majelis Gabungan Majelis Rasulullah untuk Mustafa dan Azikra. Tujuan saya di sini, insya Allah ada penceramah kita yaitu Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, Habib Qasim Ja'far Assegaf dan Habib Nabi Fuad Abu Sawah. Untuk bagi jamaah yang maupun berada di rumah, harap segera nonton Tablik Akbar Majelis Rasulullah SAW. Insya Allah akan dihadiri oleh para alim ulama setempat, para asatid, para habaib dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa hadir, berjalan dengan lancar dan baik. Yang lewat streaming, insya Allah semua dikasih kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Sesama anak bangsa untuk mendoakan yang terbaik untuk negeri ini, dan yang kita lakukan ini adalah warisan universal dari Nabi Ibrahim yang mengajarkan kita untuk mendoakan yang terbaik untuk bangsa, dan mudah-mudahan bangsa kita diberikan bangsa yang baldah thayyibah. Kita mengajak sesama anak bangsa untuk mendoakan yang terbaik untuk negeri ini, dan yang kita lakukan ini adalah warisan universal dari Nabi Ibrahim yang mengajarkan kita untuk mendoakan yang terbaik untuk bangsa, dan mudah-mudahan bangsa kita diberikan bangsa yang baldah thayyibah. Mungkin ceramah yang akan disampaikan berkaitan dengan tema doa bangsa nanti. Saya ingin menyadur pesan doa Nabi Ibrahim. Beliau meminta dua hal yang sangat urgent. Yang pertama keamanan, dan yang kedua rizki, stabilitas ekonomi. Dua ini pondasi yang luar biasa. Jika satu bangsa aman dan stabilitas ekonominya luar biasa, maka penduduknya
insya Allah dalam kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Nabil Al-Musawa, anak-anakku sekalian dari Majelis Rasulullah SAW dan juga majelis-majelis zikir ya se-Jabodetabek. Ada Majelis Nurul Mustafa, ada Majelis Az-Zikra, ya ada juga dari PWNU DKI dan seluruh kaum muslimin, muslimat semuanya. Yuk kita hadir dalam acara zikir dan doa untuk bangsa kita tercinta. Ini bangsa adalah milik kita semua ya, dan kaum muslimin muslimat itu punya kewajiban untuk mendoakan bangsanya. Hadir ya, kita sama-sama di Masjid Istiqlal dan juga nonton hanya di Cahaya Hati Indonesia. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan cita-cita yang mulia dan masa depan penuh harapan. Menjaga dan membangun bangsa ini adalah tanggung jawab kita bersama dengan persatuan, semangat gotong royong, dan doa yang senantiasa kita panjatkan. Sebagai media yang memperoleh kepercayaan luas dari masyarakat, iNews Media Group menempatkan kepercayaan itu sebagai amanah. Amanah untuk terus menghadirkan berita yang terpercaya, mencerahkan, dan menguatkan semangat kebangsaan. Semoga doa bersama ini menjadi ikhtiar kita bersama yang membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami melihat ada beberapa pengunjuk rasa yang belum dapat konfirmasi apakah berasal dari mahasiswa ataupun juga masyarakat umum yang mencoba. Saja Mas Saksi masih bertahan di sekitar halte Transjakarta. Pergerakan massa di seberang saya ini Bisa dilihat di layar kaca Anda. Apa itu maksudnya?
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكل مجاهد لله بأهل
بشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الغنى يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدي سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأضاء وعلى آله وصحبه وسلم يقول ماذا نقول وفيك قد حال الرسول وكلنا يرجو الوصول بمحمد نبينا يرضى الهادي الشفيع وصاحبيه والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا حيث الأماني روضها قد ضلا حل المجتبى اللهم صل على سيدي سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأضاء وعلى آله وصحبه وسلم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saya selaku pembawa acara David Halik Dan saya Camar Haenda yang akan memandu acara Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa iNews Media Group. Selalu berkomitmen untuk memberikan berita secara cepat, terpercaya, mencerahkan dan menguatkan semangat kebangsaan. Lewat program ini kami juga berharap agar Indonesia bangkit menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang selalu mengutamakan persatuan, bangsa yang damai seperti juga tadi yang sama-sama telah kita lantunkan, yaitu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga kita berharap dengan adanya hadir di sini kita bisa menghargai nikmat kemerdekaan, nikmat keragaman yang telah Allah berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, Masya Allah, tabarakallah, betul sekali Mas David dan juga pemirsa serta jemaah dimanapun berada. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat spesial ya, Mas David. Kalau biasanya karena saya Gen Z ya, biasanya kita tuh butuh healing. Nah kalau Gen Z, anak-anak muda healing itu nonton konser. Tapi sepertinya saya menemukan cara healing yang baru ya, yakni dengan bersalawat, hati jadi tenang. Dan juga saya melihat aura-aura yang luar biasa dari jemaah yang sudah hadir. Karena malam ini begitu spesial. Ada jemaah yang sudah hadir dari 3 majelis besar di Indonesia. Ada Majelis Rasulullah SAW, kemudian juga Majelis Taklim Nurul Mustafa,
dan juga Majelis Az-Zikro. Dan tidak hanya itu, pada malam hari ini hadir juga bersama kita para alim ulama, hadir Gus Asmi serta Gus Mahrus juga yang akan meramaikan acara malam mulia ini. Selain kita berselawat, kita juga akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, berzikir dan bermuhasabah. Namun sebelum kita melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini, izinkan kami juga untuk menyapa tamu, para guru dan undangan yang hadir di malam yang penuh keberkahan ini. Untuk itu izinkan kami mengucapkan salam hormat dan takzim kami kepada Al-Mukarram Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Nabil Al-Mursawa, Habib Abdullah bin Ja'far Segaf, Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Samsul Ma'arif, hadir juga bersama kita Gus Mahrus, Gus Asmi, dan juga pada malam hari ini hadir Al-Mukarram Al-Habib Qasim bin Ja'far Segaf serta Ustadz Ridho Abdul, Ustadz Abdul Syukur, Ustadz Zainul Haqqi, Ustadz Zainul Muttaqin, dan juga hadir bersama kita guru-guru kita, ada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abi Amir Faisal, dan juga Ustadz Azhari Nasution. Ya, dan tak lupa kita juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi SIP MSI selaku Pangdam Jayakarta, kemudian Bapak Marsya TNI Eko D. Indarto, Deputi 5 Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Asdep Syaiful Garyadi, Bapak Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwak, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Apep Fajar Kurniawan, STHI MMMSI, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Bapak Brigjen Pol Erlangga dan Brigjen Pol Cahyono, Brigjen TNI Tornado Esos MM Kapus Bintal TNI, Bapak Fajar Eko Satrio SSTP, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Ziyad MAG, Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Brigjen Pol Ade Arisyam Indradi, Kabid Pimpinan Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Susatyo, Kapolresta Jakarta Pusat, serta Ibu Dewi, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan juga hadir bersama kita para pimpinan dari iNews serta MNC Group, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian. Baik, untuk mengawali hari yang penuh dengan keberkahan malam yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan pesan kebangsaan sekaligus juga membuka acara pada malam hari itu. Kami ini mengundang kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Nasaruddin Umar kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, para pemirsa dan jamaah Masjid Istiqlal, ya, yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para masyayikh, para gus yang akan menjadi narasumber pada malam ini. Kita ingat betul bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya diutus untuk menjadi pemimpin umat, tapi juga sekaligus sebagai pemimpin bangsa. Bahkan Rasulullah di Madinah, kadang-kadang Rasulullah menonjolkan diri sebagai pemimpin umat ketimbang sebagai pemimpin bangsa. Tapi dalam kesempatan tertentu Rasulullah juga kadang-kadang menonjolkan diri sebagai pemimpin bangsa ketimbang sebagai pemimpin umat. Kita berikan satu contoh, misalnya perjanjian Hudaibiyah di dalam Sahih Bukhari, bahkan juga riwayat Muslim hampir sama redaksinya. Perjanjian Hudaibiyah itu kalangan Quraisy dipimpin oleh Suhail
dan Rasulullah memimpin sendiri pasukannya dalam perjanjian itu. Hatta uktub, Nabi meminta salah seorang juru tulisnya, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes oleh delegasi Quraisy semuanya. La taktub hakadha walakin uktub bismikallahumma. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulis Bismikallahumma. Itu kata Suhail. Umar pada waktu itu marah. Tidak, basmalah itu prinsip buat kami. Tapi apa kata Rasulullah? Dengarkan, ikuti. Jadi dicoret Bismillahirrahmanirrahim, diganti Bismikallahumma. Lalu ada 3 butir-butir perjanjian itu tidak seimbang. Kemudian penutupan perjanjian itu, uktub hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Protes lagi Suhail, la taktub hakadha walakin uktub hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Jadi kata-kata Rasulullah dicoret lalu digantikan dengan Muhammad bin Abdullah. Tidak ada sahabat yang menulis. Dalam kitab Syarah Bukhari Fathul Bari, di situ ada riwayat disebutkan bahwa yang mencoret itu adalah Nabi sendiri. Jadi ini dirinya sebagai pemimpin bangsa pada waktu itu. Pada kesempatan lain, ketika Rasulullah membangun Masjid Quba, hebat sekali Masjid Quba pada waktu itu, dalam tempo yang sangat singkat, banyak sekali followernya, banyak jamaahnya. Ada 2 orang Yahudi, konglomeratnya Yahudi. Ya, hebat ya. Kalau begitu kita juga bikin rumah ibadah, sinagog. Mereka akan bangun persis di sampingnya Masjid Quba. Heboh, sahabat menolak. Masa membangun rumah ibadah persis di samping Masjid Quba, Masjid Rasulullah pada waktu itu kan. Lalu Nabi datang, ada apa? Ini masa mau membangun rumah ibadah, sinagog di samping masjid nempel. Nabi panggil Pak RT-nya. Siapa orang yang paling dituakan di sini? Ya saya ya Rasulullah. Saya ingin tanya, yang punya tanah ini siapa? Sepengetahuan saya yang memang punya tanah itu adalah 2 orang Yahudi itu. Kata Rasulullah, ya jangan dilarang membangun di atas tanahnya orang. Tapi ini kan masjid ya Rasulullah. Ya nggak apa-apa, itu tanahnya orang. Akhirnya kira-kira beberapa hari setelah itu dibangun sinagog di samping masjid. Lalu datanglah 2 orang Yahudi itu mengontrol pembangunannya. Pas waktu duhur, Bilal mengumandangkan hayya 'alal falah, mari mereka keberuntungan. Loh, apa maksudnya itu? Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya hayya 'alal falah? Iya, masjid ini mengundang orang untuk meraih keberuntungan. Dapat penjelasan dari Rasulullah, kalau begitu tujuan kami mau membangun sinagog ini, mau mengajak juga orang untuk meraih keberuntungan. Kalau tujuannya sama, kenapa harus saya membangun lagi di sini? Saya tidak usah lanjutkan, ambil saja pembangunan ini. Maka itu diperluaslah Masjid Quba. Itu ternyata kearifan Rasulullah membuat hasil. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang tampil sebagai pemimpin umat, kadang-kadang tampil sebagai pemimpin bangsa. Masjidnya Rasulullah dipakai untuk tempat sidang antar umat beragama. Coba kita lihat di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Ada 60 orang tokoh lintas agama dipimpin oleh Abdul Masih, lengkap nama-namanya di kitab kuning itu. Ya. Salat asar Rasulullah, dia tungguin berdiri. Setelah salat asar baru dimulai sidangnya. Nabi menghidangkan makanan minuman terhadap tamunya di masjid. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sedikit hal di situ yang menjadi kontroversi. Interupsi Rasulullah, sebentar lagi matahari akan terbenam. Kami belum melakukan kebaktian. Kata Rasulullah, di sini tidak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Ada yang mengatakan kebaktiannya di masjid, ada yang mengatakan kebaktiannya di rumahnya atau di samping rumahnya Abi Hurairah. Jadi Ahlus Suffah di situ itu. Almarhum ya Imam besar Masjid Istiqlal yang ahli hadis itu membenarkan hadis ini. Almarhum Dr. Kiai Haji Mustafa Yaqub. Nah, ini satu bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul
kadang-kadang tampil sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin umat sekaligus. Jadi jangan mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan. Untuk kita di Indonesia, kita bisa menjadi orang Islam 100%, tapi kita juga bisa menjadi bangsa Indonesia 100%. Tidak boleh dan tidak mungkin kita pertentangkan. Inilah Indonesia yang indah. Dalam banyak kesempatan lain, ada seorang perempuan tua sakit. Kenapa sakit? Mungkin kelaparan ya Rasulullah. Loh, kenapa enggak dikasih makan? Dia kan Yahudi ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Perut lapar tidak ada agamanya. Siapapun yang lapar jangan melihat agamanya, karena itu adalah manusia. Walaqad karamna bani Adam. Ambilkan dari mana? Dari hibah. Bahkan ada satu hal Bapak Ibu sekalian, ini menarik, ini ada sumbernya, bisa kita pertanggungjawabkan. Ada rumah ibadah lain, mangkrak, bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Kata Rasulullah, kasihan tuh umatnya mau beribadah tapi nggak ada rumah ibadahnya. Bantu mereka penyelesaiannya itu. Ambilkan dari hibah, tapi jangan mengambilkan dari zakat dan wakaf. Itu hadis. Jadi Rasulullah SAW itu kadang-kadang tampil kontroversi di mata para ahli umat, tetapi itu memberikan kesejukan terhadap para ahli bangsa. Bahkan sampai persoalan ekonomi pun juga. 7 oase di Madinah Bapak Ibu sekalian, itu dikuasai semuanya oleh orang Yahudi. Umar berpendapat, bagaimana kalau kita ambil alih semuanya itu? Kata Rasulullah, tidak bisa, itu ada biaya perawatannya. Jangan merampas haknya orang. Maka Rasulullah minta supaya ditebus. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan menebus 7 oasis itu pada waktu itu. Ini satu bukti bahwa Rasulullah betul-betul tampil sebagai pemimpin umat, tapi juga tampil sebagai pemimpin bangsa. Jangan mempertentangkan kebangsaan dan keagamaan. Dan itulah yang kita ikuti di Indonesia, itu yang kita ikuti di Istiqlal ini. Jadi jangan sesuatu yang tua, yang sudah lama itu kita tidak mengikuti. Ingat ayat, ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa wala takunu kallati naqadat ghazalah min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti perempuan yang menenun, yang menguraikan benangnya yang sudah bagus, yang sudah kuat, lalu berantakan. Jadi apa yang sudah bagus, jangan melihat siapa yang bangun, tapi kalau itu bermanfaat untuk umat, maka silakan. Di Istiqlal ini ada beduk. Satu-satunya negara yang punya beduk, memanggil orang untuk melakukan salat hanya Istiqlal. Kita lihat sejarah beduk itu dari mana Bapak Ibu? Itu sejarahnya agama Hindu. Tapi Wali Songo mengislamkan beduk ini bermanfaat sangat besar. Kapan sahurnya, kapan buka puasanya, itu pertolongan beduk itu sangat bagus. Jadi inilah yang kita pertahankan sebagai pendiri bangsa, warga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan tokoh-tokoh umat yang lain. Itu memperkenalkan suatu kaidah yang sangat penting, al-muhafadzatul qadim salih wal akhdhu bil jadid asli. Ya. Mempertahankan sesuatu yang sudah lama tetapi masih positif dan mengambil yang baru, karena itu adalah lebih baik. Inilah harapan kita semuanya. Kita sangat berharap bahwa doa untuk bangsa ini, mari kita elaborate antara kekuatan bangsa dan kekuatan umat. Kalau ini bersinergi, maka Indonesia akan tampil sebagai umat yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama tadi kita sudah mendengarkan sebuah pesan kebangsaan dari Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Begitu banyak hal-hal penting yang tadi sama-sama kita simak, yaitu menghargai keragaman, menghargai perbedaan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, doa untuk bangsa. Hari ini
kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru-guru kita yang sudah hadir. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak tausiah dari guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kepada Habib Nabil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayuhal habaib wal ulama al-kiram, para ulama, para habaib yang hadir di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena khawatir ada yang tidak tersebutkan. Tapi insyaallah akramakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semuanya yang hadir dan juga para pejabat negara yang hadir, juga anak-anakku sekalian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Menteri Agama sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana toleransi di dalam Islam. Saya ingin menyampaikan tentang kenapa acara kita adalah doa untuk bangsa. Kalau kita lihat anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, negara kita ini, NKRI tercinta ini, bumi pertiwi ini adalah hasil perjuangan, pembelaan dari para ulama dan juga habaib. Kita kenal ada Pangeran Diponegoro, ulama, Teku Umar, ulama, Cut Nyadin, ulama perempuan. Bahkan Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri salah satu ormas yaitu Nahdlatul Ulama, sampai mengeluarkan resolusi jihad Oktober 1945. Itu perjuangan para ulama. Habaib begitu juga. Lambang negara kita itu yang merancang adalah Sultan Hamid Al-Gadri, yaitu habaib dari Pontianak, Sultan. Lagu Hari Merdeka, lagu syukur, itu dibuat oleh Hamutahar. Siapa Hamutahar? Habib Hussein Al-Mutahar dari Semarang. Jadi ulama dan habaib, wajib kita mendoakan negeri kita dan menjaga bangsa kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu ayat yang tadi dibacakan oleh Qari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila akhiril ayat. Ayatnya panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ wa idz qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Mekah adalah negeri yang penuh dengan keamanan. Yang ngajarin kita untuk mendoakan negeri adalah diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikan keamanan kepada negeri ini. Jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Kemudian kata beliau, warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, kasih juga mereka rizki, yaitu dari macam-macam buah-buahan. Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Rizki itu adalah untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa jawab Allah? Qala wa man kafara, barang siapa yang kafir, kata Allah, fa umatti'uhu qalila,
Allah akan kasih juga nikmat di dunia, tapi nikmat yang sedikit hanya di dunia. Tsumma attarruhu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan paksa mereka untuk masuk ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itulah tempat yang paling buruk. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, disyariatkannya mendoakan bangsa sebagaimana Nabiullah Ibrahim mendoakan negeri Mekah. Negeri kita didoakan, ya. Dalilnya Sayyidina Ibrahim mendoakan. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, ij'al hadzal balad amina, jadikan negeri ini aman untuk seluruhnya. Mau yang beriman, mau yang kafir, ya. Tapi ketika diberikan rizki, kata Nabi Ibrahim, kasih buah-buahan untuk yang beriman sama Allah dan hari akhir. Apa jawab Allah? Semua juga dikasih sama Allah. Tapi bagi orang yang kafir di dunia hanya kenikmatan yang sedikit. Nanti di akhirat akan diberikan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat dan juga kaum muslimin muslimat, para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat dari ayat tadi menunjukkan kita perlu mendoakan bangsa kita dan negara kita, ya. Bahkan ada satu surah di dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Balad. Apa arti Al-Balad? Negeri ini, yaitu negeri Makkah. Kata Allah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Kami bersumpah, aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Makkah, dan kamu wahai Muhammad itu tinggalnya, lahirnya, halalnya di negeri Makkah. Nah, anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimah, para jamaah yang dimuliakan Allah dan para pemirsa dimanapun berada, bukan hanya negeri Mekah. Kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga kepada negeri Madinah, karena beliau tinggal di Madinah. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mendekati kota Madinah, ya, wa kana ala dabbah, dan beliau sedang berada di atas hewan tunggangan, yuharrikuha min hubbiha, beliau percepat tunggangannya itu karena cintanya kepada negeri Madinah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, ketika mensyarah hadis itu dikatakan, yadullu ala masyru'iyati hubbil watan wal hanin ilaiha, ya ilaih. Hadis ini menjadi dalil tentang sunnahnya mencintai tanah air. Itu ya, yang bilang begitu Imam Ibnu Hajar, ya. Karena Nabi Muhammad SAW mencintai juga Madinah ketika beliau tinggal di Madinah, ya. Wal hanin ilaihi, juga disyariatkan rindu, kangen, cinta sama negeri kita. Maka kita mencintai negeri kita, didoain, ya. Nah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita sekarang berkumpul untuk sama-sama mendoakan negeri kita tercinta ini. Sebagaimana dulu Sayyidina Ibrahim alaihissalam mendoakan negeri Makkah. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai juga negeri Madinah. Kita sekarang berada di Indonesia, dan negeri ini diperjuangkan oleh para ulama, para habaib, orang-orang saleh, maka kita pun juga mencintai negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat dari negeri ini, dan juga Allah jaga negeri ini dari keburukan. Mudah-mudahan juga Allah jaga para pemimpinnya. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, perbaiki seluruh pemimpin-pemimpin di negeri kami, ya Allah. Dan juga jaga negeri kami, warzuqhum minats tsamarat, kasih juga rezeki yang banyak buat negeri kami. Jauhkan dari perpecahan, ya Allah, jauhkan dari penjarahan, ya Allah, dan jadikan negeri ini adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang betul-betul tayyib, yang indah, yang bagus, yang gemah ripah loh jinawi, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada negeri ini. Urusan dunia juga